Baik, mohon perhatian, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wali Kota Malang, yang kami hormati Wakil Wali Kota Malang, yang kami hormati Kepala BPS Kota Malang, serta para undangan hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara langsung di NCC Kota Malang maupun secara daring. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, setelah kita mengikuti proses video conference dengan BPS Pusat serta Gubernur Jawa Timur dalam rangka kick-off Sensus Penduduk 2020, kita akan beralih ke jalur live YouTube Pemerintah Kota Malang yang diikuti juga oleh 682 orang petugas lapangan Sensus Penduduk Kota Malang tahun 2020. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dan pengarahan Wali Kota Malang. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, wala hawla wala quwata illa billah maba'ad. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Malang, yang saya hormati Kepala Badan Pusat Statistik Kota Malang, yang saya hormati Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang dan para undangan sekalian, serta petugas sensus yang berbahagia. Alhamdulillah bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir secara tidak langsung. Yang tadi kita saksikan bersama-sama bahwa kita kick off sensus 2020. Mudah-mudahan apa yang saat ini kita lakukan, pencatatan yang akan kami lakukan bersama-sama, selalu dalam bingkai ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya hormati, baik yang saat ini hadir di NCC maupun yang mengikuti melalui video pemerintah Kota Malang. Pertama, perlu kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya catat mencatat itu Tuhan telah menginformasikan kepada kita semua betapa pentingnya kita semua, para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya hormati, betapa pentingnya kita semua terkait dengan masalah catat mencatat. Al-Quran telah menyampaikan kitab suci kita semua bahwa di saat ada transaksi, di saat ada kaitannya dengan masalah hak-hak adami, maka seharusnya kita catat mencatat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama juga memerintahkan baginda Rasul untuk membaca. Tentu membaca berarti ada teks yang harus dibaca. Ini menunjukkan betapa pentingnya sesungguhnya tertib administrasi, tertib data, dan tertib catat mencatat. Untuk itu berkaitan dengan sensus 2020 yang insya Allah akan digelar mulai besok tanggal 1 September 2020 akan mempunyai makna penting bagi kelangsungan hidup kita bernegara, bermasyarakat. Untuk itu sekali lagi secara substantif dan filosofis yang namanya data itu penting, akan tetapi bagaimana memperoleh data adalah jauh lebih penting. Beberapa bulan yang lalu BPS telah melakukan kegiatan sensus online dan alhamdulillah kita masuk pada ranking keempat seluruh Jawa Timur yang memang sesungguhnya kita berharap kita masuk pada urutan pertama. Urutan pertama masih diduduki oleh Lamongan. Urutan yang kedua ke Jember dan urutan yang ketiga adalah Sidoarjo dan kita masuk pada urutan keempat. Kita masuk pada urutan keempat dengan jumlah
36%. Kita masuk pada 36% orang yang ikut mencatat secara mandiri, yang berarti secara otomatis mengurangi sensus ke depan yang pakai secara langsung. Itu artinya bahwa kami berikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah melakukan secara mandiri untuk mencatat dirinya sendiri yang telah dipandu oleh BPS. Berarti masih ada kurang lebih ada 64% yang harus dilakukan oleh petugas pencatat ke depan. Dengan waktu yang singkat, harapan kami memang ini benar-benar bisa dilaksanakan. Kembali lagi kepada fungsi data, bahwa data amat sangat penting, tapi akan lebih penting ketika bagaimana memperoleh data. Maka ada dua hal yang perlu kami sampaikan di sini. Pertama adalah keuletan petugas pendata. Bahwa pendata harus jeli, harus sabar, telaten. Jelinya gimana? Jeli berkaitan dengan masalah aktualisasi data yang disajikan oleh pemberi data. Yang kedua, telaten tentu kuesioner yang diajukan dengan objek yang akan kita cari informasinya, nanti tentu tidak sesuai sepenuhnya dengan apa yang menjadi panduan yang ada di meja kita dengan di lapangan. Maka perlu ketelatenan, perlu keuletan, dan tidak kalah pentingnya adalah perlu kecermatan. Demikian juga kami sarankan pada seluruh masyarakat Kota Malang, tadi sisi lain pada pendata, yang akan lebih lagi adalah kepada keterbukaan dari orang yang menjadi objek. Dalam hal ini adalah masyarakat Kota Malang. Berikan informasi sebaik mungkin, pendataan sebaik mungkin, karena harapan dari Pak Presiden bahwa saat ini yang diharapkan adalah satu data dan satu data. Hari ini dan sampai sekarang ya, data yang diperlukan masih banyak yang masih tidak satu bahasa. Antara dinas-dinas terkait, antara kepentingan-kepentingan yang lain tidak sama dengan kepentingan, contoh aja, data di Dukcapil tidak sama dengan data yang ada di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan tidak sama dengan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan kadang juga tidak sama dengan Dinas Sosial. Berkaitan dengan banyak hal, tentang orang miskin. Ketika kita melihat data yang di Dinas Pendidikan, bagaimana yang seharusnya mendapatkan KIP, ya, maka mesti kalau dia dapat di KIP, dia mungkin sewajarnya dan keharusan orang-orang yang terdata ini adalah sudah masuk pada data orang yang tidak mampu. Disinilah perlunya kolaborasi di antara semuanya awalnya. Untuk itu sekali lagi, ketika nanti bahasanya adalah satu data, ini adalah harus ada keseriusan dari pendata dan kejujuran dari orang yang ditata. Selanjutnya para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saat ini baru kita ketahui bersama di terlebih masa pandemi, betapa pentingnya sebetulnya orang yang menguasai data. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya insya Allah tahun 2018, bahwa Malang pernah dipilih menjadi tuan rumah untuk melaksanakan AI, Artificial Intelligence. Betapa pentingnya orang yang menguasai data. Karena begitu data kita lengkap tentang Kota Malang, jadi penduduknya sekian, jumlah lakinya sekian, usianya sekian, seterusnya. Di sini sudah bisa memprediksi pasar ya, berkaitan dengan pasar, berkaitan dengan kebijakan, pasar macam-macam ya. Pasar berkaitan dengan konsumtif, pasar berkaitan dengan masalah kebijakan, dan pasar-pasar yang lain. Inilah amat sangat pentingnya sebuah data ini, dan yang terpenting saya kira data yang sangat mendukung terhadap kebijakan pemerintah adalah bagaimana data itu disuguhkan dengan akurasi dan kebenaran data. Untuk itu sekali lagi
kami minta kepada petugas pencatat manual, tolong pertama jaga diri panjenengan semua, terutama di masa pandemi ini, ya, bekali dengan protokol kesehatan. Dan saya titip juga ini karena ada 600 sekian yang harus door to door, ini penting sekali. Saya titip misi, ya, misi kita semua, sadarkan masyarakat begitu masuk diingatkan, Bu, Pak, tolong kita pakai protokol COVID. Ya, ini titip pesan kami karena panjenengan langsung berhadapan dengan masyarakat. Jaga diri panjenengan semua, kesehatan, jaga imun, ya, protokol kesehatan tetap benar-benar dijaga. Dan saya titip Bapak Kepala BPS untuk memperhatikan dan itu memantau terus-menerus. Yang kedua, selalu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah. Kulo nuwun dulu kepada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, dan Pak Camat tentu nanti adalah dinas-dinas terkait untuk mengkondisikan itu. Sehingga tidak ada salah paham di antara panjenengan dengan pemangku kepentingan di daerah. Dan yang ketiga tentu kami sampaikan tadi perlu menjaga bagaimana originalitas jenengan, jangan sampai walaupun sudah ada atribut-atribut, ya, surat tugas, sampaikan pada masyarakat bahwa jangan sampai ada orang-orang yang mempunyai kepentingan-kepentingan dan orang yang tidak bertanggung jawab akan menumpang dengan kepentingan-kepentingan panjenengan semua. Karena semua kepentingan baik akan menjadi tidak baik manakala kita tidak dilakukan dengan tidak baik. Dan yang terakhir, tentu kami sampaikan pada petugas, ya, tipologi masyarakat kita bermacam-macam. Insya Allah ketika rekrutmen dan penempatan oleh Kepala BPJS sesuai dengan otoritasnya telah menentukan panjenengan pada bidang dan wilayah masing-masing. Tidak bisa kita generalisasi orang yang urban, ya, wilayah di urban tidak sama dengan wilayah-wilayah yang paternalistik. Pendekatan-pendekatan emosional dan persuasif kami harapkan justru itu nanti akan membawa bagaimana validasi data, akurasi data akan panjenengan peroleh. Dan jenengan sudah dibekali keterampilan-keterampilan yang textbook, tapi di lapangan tidak menutup kemungkinan bahwa outbook yang lebih penting, dan itulah perlunya improvisasi dari panjenengan semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada semua. Selamat bekerja, dan rompi yang jenengan pakai menunjukkan institusi dan akurasi data. Ya, sekali lagi akurasi data adalah amat sangat penting dari sebuah data itu sendiri. Karena data akan dibawa kemana itu tentu adalah ditentukan oleh bagaimana validasi dan akurasi data yang panjenengan peroleh ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih, selamat bekerja. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi panjenengan semua dan memberikan kekuatan panjenengan semua untuk bekerja, bukan hanya untuk jenengan yang memang honornya ya tidak banyak, tapi lebih dari itu catatan-catatan jenengan, ya, dokumentasi yang jenengan peroleh adalah untuk 10 tahun ke depan. Karena sensus ini dilakukan per 10 tahun. Ini yang menentukan basic data dari jenengan untuk menentukan segala kebijakan yang ada di Kota Malang. Terima kasih pada panjenengan semua dan selamat pada panjenengan yang telah dipilih untuk menjadi petugas di lapangan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian usai sudah serangkaian acara kita pada siang hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.